Kami nikah tahun kemarin bulan September nih, udah 6 bulan kosong kan. Jadi kami konsul sama dokter Yusuf di rumah sakit Widianti tuh. Nah, jadi pas konsul sama Yusuf, terapi obat lah, dikasih obat. Tiba-tiba nggak sampai 2 bulan, sebulan hamil kan. Memang belum tanggalnya men, udah di tespek langsung garis 2 kan. Nah, kami baca-baca di internet, ternyata itu ciri-ciri kembar kan. Nah, jadi 2 minggu selanjutnya kami ke Yusuf lagi, cuman 1 kantong janinnya cuma 1. Nah, dan seterusnya 2 minggu kemudian jadi 3. Dan pas jadi 3 ya itu seneng lah pasti kan, 3 kan. Nah, yang kemarin yang kami takutin apa memang kembarnya kembar siam dempet kan. Alhamdulillah kata Yusuf nggak ada yang kayak gitu kan, alhamdulillah normal semua. Sekarang posisi bayinya di NICU. Itu emang ada keturunan kembar atau gimana? Ada keturunan. Dari siapa? Dari neneknya ibunya. Oh, dari nenek ibunya. Nenek ibunya itu punya anak kembar 3 juga. Oh, kembar 3. Yang Ini lainnya kembar 2. Ada juga yang Ada juga kembar 2. Saya juga ada. Oh, memang ada. Baik. siapa, Pak? Dari Mbah Arsy Azahra. Nah, yang ketiga siapa? Lupa mana? Siapa? Oh, Fadila Alia Azahra. Persiapan nama emang sudah jauh-jauh hari atau? Pertama sebenarnya buat nama itu 3 cowok 1 cewek kan persiapan. Taunya 1 cowok 2 cewek. Jadi yang satunya baru buat kemarin. Ceritakan nggak kemarin gimana sih proses awal sampai kelahiran sehingga bisa diketahui bayi kembar itu? Awalnya sih sempat kosong kan. Udah nikah 4 bulan kosong. Coba-coba mau konsul aja ke dokter Yusuf. Terus pas konsul dinyatain ada gejala PCOS. Jadi terapi obat lah sama dokter Yusuf. Alhamdulillah pas bulan keduanya langsung dapat positif hamil. Tapi anehnya seminggu sebelum tanggal haid itu udah mabok-maboknya kelewatan. Kalau masak sedikit tuh baunya langsung pusing gitu, bawaannya demam. Terus malamnya karena suami excited banget jadi disuruhnya tes pack. Pas tes pack alhamdulillah positif. Besoknya langsung ke Yusuf, tapi masih penebalan dinding rahim aja. Karena kan posisinya janinnya masih 3 minggu. Terus disuruh 2 minggu lagi, alhamdulillah ada kantongnya 1. 2 minggu lagi ke depan disuruh lagi ke sana, dapatlah 3 kantung. Dokter aja Mbak, terkejut ya Mbak ya dokter. Apalagi kami pas dinyatain dokter, ini kembar ya kata dia ngomong. Kemarin udah dibilang belum kembar? Belum dok. Terus dokternya bilang, Masya Allah katanya, ya Allah ini kembar 3 kata dokter Yusuf. Kami sama istri diem aja Mbak, karena gak nyangka. Pertama mikirnya tuh kayak mimpi. Gimana ya Mbak ya? Gimana lah gitu, kembar 3 kan, kalau kembar 2 mungkin lah Mbak ya. Ini kembar 3 kaget kagok Mbak. Bisa nggak jadi orang tua yang baik nanti? Bisa nggak bisa 3-3-nya gitu loh. Sempet takut ya? Takut, jadi ngeblank aja gitu kan. Sempet nggak percaya, sempet cek ke dokter lain. 3 juga Mbak, alhamdulillah ada isinya semua kan. Takutnya aja kan ada kantungnya aja. 2 kan biasanya yang berisi kan, satunya kantung. Selama menjalani proses Dijaga kehamilan dijaga seperti apa? Biasanya kan suka bawa kendaraan sendiri, bawa mobil sendiri. Ini nggak pernah lagi bawa mobil, apalagi naik motor juga nggak pernah sama sekali. Terus gampang capek Mbak, gampang lelah. Kalau ngomong lama dikit udah menges, ngep-ngepan. Terus juga
apa ya, badan juga beda ya. Awalnya tempat turun BB-nya 4 kilo, tapi setelah 5 bulan ke atas BB-nya cepet banget naiknya, drastis. 2 minggu tuh udah bisa naik berapa kilo gitu mbak. Kandungan 34 minggu. itu Rencananya kan mau dilahirin tanggal 27 Desember. 27 ini. Oh, 27 ini. Karena itu cukup 35 week kan. Tapi ternyata seminggu ini udah sakit-sakitan terus, perutnya tiap malam nangis gitu. Sakitan kan, udah kayak ngelingkir aja di perut ini. Ditahan-tahanin dulu. Terus untuk kemarin itu nggak tahan lagi, udah dari jam 2 sampai jam 7 pagi. Suami udah maksa-maksain tuh ke dokter kan, ke rumah sakit. Ya kita mau tanya aja dulu mbak, soalnya pasti tahu kalau di rumah sakit pasti disuruh langsung operasi kan. Awalnya nggak mau operasi. Enggak apa-apa sih mbak, tapi karena mau nyukupin bulannya Nyukup. dulu, kasihan babynya kan. Katanya kan lebih bagus lah di dalam perut, lama di dalam perut gitu mbak. Udah nggak ketahanan lagi, nelpon dokternya pagi-pagi, subuh-subuh, langsung disuruh ke sini, langsung disuruh Hermina terus. langsung dirujukin ke sini. Lahirnya jam berapa? Lahirnya 11.45 kalau nggak salah ya. Siang. Iya. Harapan untuk ketiga bayi kita. Harapannya apa ya, orang yang berguna aja lah mbak. Pengennya lihat dokter, pengen dokter. Satunya dihukum gitu ya, mungkin di kejaksaan. Satunya lagi apa ya, ikutin yang dia aja lah mbak, maunya apa. Tapi harapannya mau yang terbaik aja, namanya orang tua ya mbak ya. Oke, mbak ini anak pertama ya, langsung dapat 3. Perasaannya tadi gimana sih selama melahirkan? Udah pasrahin aja semua sama Tuhan mbak. Karena mikirnya kan udah dikasih 3, bersyukur aja mbak. Sampai dokter pernah bilang mungkin semua orang tuh ada yang nggak mau dikasih 3, tapi kalau udah dikasih itu rezeki buat kita, ya udah nikmatin aja gitu. Awalnya sempat ngeblank aja mbak, bingung gimana ya 3 gimana, tapi lama kelamaan alhamdulillah mbak. Tapi memang ada keturunannya juga tadi ya mbak ya? Ada kakek kembar 3, sepupu aku kembar 2, dan suami ada juga kembar 2. Ini cucu keberapa mbak? Cucu pertama. Cucu pertama Dari sebelah suami sama sebelah saya juga cucu pertama.